Jadi jangan kita asal memuji saja seperti biasa, tetapi kita memuliakan Tuhan karena ada harapan seperti Maria ini. Itu sebabnya tema nasional ini diangkat oleh Gereja Kemah ini untuk memberikan harapan, semangat untuk melangkah di tahun 2024 menghadapi demokrasi. Tidak perlu khawatir lagi dengan berbagai ancaman, berbagai debat. Kalau Maria Tuhan tolong dengan Tuhan yang sama, pasti Tuhan tolong kita juga di tahun 2024 dan kapanpun dalam situasi apapun. Amin. Percuma kita menjadi orang Kristen dan percaya kepada Yesus kalau keyakinan kita tidak sungguh-sungguh kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya jiwa Maria itu memuliakan. Jadi Maria ini ditampilkan Lukas sebagai model atau sebagai teladan yang perlu kita tiru, yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita. Buat kita yang masih menjalani iman kepada Tuhan, kita mendapatkan pesan yang sangat penting ini dari Lukas yang begitu luar biasa. Kalau kita renungkan baik-baik, saya renungkan firman Tuhan ini dengan kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, saya merasa kaku untuk pakai jas. Karena itu tidak sesuai dengan konteks yang firman Tuhan saya baca. Karena Yesus datang ke dalam dunia sedemikian sederhananya. Lahir di Palungan. Jadi mau penampilan hebat-hebat, tetapi hati kita tidak memuliakan Tuhan, itu tidak ada gunanya. Banyak orang sibuk dengan penampilan, dengan berbagai penampilan, bagaimana cara. Tetapi saya perhatikan gereja-gereja yang maju, bukan soal penampilan, bukan soal jubah, bukan soal jas, tetapi ketika mereka menyembah Tuhan di dalam. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Tuhan datang kepada Maria, kepada para gembala yang sederhana itu. Tuhan tidak datang kepada orang yang pakai jubah, yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dirinya pintar. Tapi Tuhan justru datang kepada orang yang sederhana, mau mengakui dirinya bahwa dia adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Lukas 1 ayat 38 di situ, bentuk kerendahan hati Maria itu dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia hanya hamba Tuhan, tidak lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Jadi kita hargai Maria karena Tuhan memberikan kepercayaan untuk mengandung anak tunggal Bapa. Tetapi bukan itu Tuhan kita. Yaitu yang Tuhan kita yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Apapun alasannya, Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Jadi Maria berkata kepada Elizabeth, jangan memujiku, akan tetap bergabunglah dengan aku dalam memproklamasikan keagungan Tuhan. Dan sama-sama kita dapat menemukan sukacita dalam Allah penyelamat kita. Maria sungguh luar biasa memberikan motivasi, memberikan semangat bagi Elizabeth bahwa bergabunglah. Jangan puji aku karena saya adalah hanya seorang hamba. Tapi mari bergabung dengan saya untuk memuji Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengandung dosa. Itu Yesus. Sesungguhnya Maria memang adalah seorang pribadi yang paling diberkati di antara para perempuan karena buah rahimnya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita seharusnya bersyukur karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Walaupun ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini tidak mengandung Yesus seperti Maria, tetapi yang paling kita syukuri di dalamnya karena juru selamat telah ada. Kita fokus karena tidak akan mungkin juga semua perempuan harus mengandung hanya satu orang saja. Hanya Maria dipilih. Ya, hanya Maria dipilih. Jadi Magnificat ini sangat bernilai dalam gereja. Maria ingin agar kita semua bergabung dengan dirinya. Kemudian sama-sama kita berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Itu yang kita syukuri pada malam. Pertanyaannya adalah, mengapa jiwa Maria meneriakan kerinduan yang terdalam untuk memuji dan membesarkan Tuhan? Ya, to magnify the Lord. Ada beberapa alasan. Yakni yang pertama, adanya hati yang bersukacita karena Allah juru selamatnya. Dalam Lukas 1 ayat 47 dikatakan, di mana hati kita bergembira karena Allah juru selamat kita. Rejoice, saudara. Jadi kita bergembira karena Allah juru selamat kita. Banyak orang sekarang terkatung-katung tidak mendapatkan juru selamat. Jadi sayang kalau kita sudah mendapatkan juru selamat dan kita mengabaikan anugerah itu sendiri. Kita seolah-olah sudah masuk Kristen, kita sudah hebat. Kita masuk Kristen, kita sudah adalah orang yang kudus, orang yang suci. Sehingga seolah-olah kita mengabaikan persekutuan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah seharusnya semua orang yang sudah mempunyai juru selamat itu bergembira. Ya, bergembira karena mungkin kita dapat baju baru, bergembira karena kita dapat handphone baru, atau bergembira karena kita dapat mobil baru, atau bergembira karena kita usaha kita maju, atau bergembira karena kita dapat pacar baru. Apakah semua itu pernah mengalami bergembira? Tentu itu kegembiraan itu oke saja. Tetapi kegembiraan seperti itu dimiliki semua orang yang ada dalam dunia
baik orang yang tidak percaya kepada Yesus maupun orang yang percaya kepada Yesus. Itu dimiliki. Ketika orang mendapat sebuah mobil atau rumah mewah, maka dia mengucap syukur. Tetapi itu bisa dilakukan. Baik orang jahat, pencuri, perampok, korupsi, itu dilakukan semua. Bahkan pejabat-pejabat mengundang kita dengan berbagai makanan yang mewah disajikan. Itu mereka tanda ucapan syukur mereka. Itu bisa dilakukan semua orang. Tetapi kegembiraan terbesar harusnya karena kita mendapatkan apa? Karena kita mendapatkan juru selamat. Itu kegembiraan yang terbesar kita dapatkan. Kalau kita memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi tidak memiliki juru selamat, dan karenanya kita pasti binasa. Ya, kita pasti binasa. Dalam Markus 8 ayat 36 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya. Jadi juru selamat lebih penting dari segala sesuatu. Apapun alasannya, mau jabatan tinggi, mau orang hebat, intelektual lebih tinggi, tetapi tidak memiliki juru selamat, maka dia tetap celaka di kehidupan yang dekat. Firman Tuhan perlu tegas. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena keyakinan kita harus seperti itu. Kalau kita terus katakan bahwa itu semua agama sama, karena kita semua ini adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan, itu kita sendiri tidak yakin bagaimana kita mau jadi. Jadi dasar sukacita Maria ini tertumpu bukan kepada kondisi atau situasi sekitarnya, tapi kepada Sang Pribadi Allah. Tidak hanya sebagai juru selamatnya, tetapi juga sebagai Tuhan atas hidupnya. Itu yang disyukuri oleh Maria. Yang kedua, hanya 3 poin ya, berarti 3 jam. Yang kedua, Tuhan yang mempedulikan kerendahan hambanya. Selain kerendahan hati, kerendahan hambanya yang terpinggirkan, saudara. Maria secara sosial adalah rakyat biasa, keluarga sederhana bersama dengan Yusuf. Waktu itu mereka tidak terhormat, mereka tidak terpandang. Jadi lewat narasi, kalau kita melihat kelahirannya di Palungan, lawatan para gembala menunjukkan narasi bahwa dia mempedulikan manusia yang terpinggirkan. Jadi kita tidak perlu kecewa, santai saja. Kalau saudara tidak dihormati, tidak dipedulikan, tidak perlu kecewa. Maria kok ibu Yesus, ini sudah ibu Yesus. Apalagi saya kalau merasa kecewa hanya ibunya, bapaknya Rafa, ya, sama ibunya Rafa, itu tidak ada alasan untuk saya mau jadi sombong dan sebagainya. Ya, Maria saja itu merendahkan hati dan diri, itu sudah diagungkan, sudah disanjung oleh Elizabeth, tetapi justru berkata, jangan memuji aku, tapi bergabunglah, dan kita memproklamasikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Magnificat atau doa Maria mencerminkan harapan akan keadilan, perdamaian, dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Jadi mengajak kita untuk merefleksikan sikap kita terhadap orang-orang yang terpinggirkan, tidak membeda-bedakan, tidak memandang muka, saudara. Karena memandang muka itu bukan sifat orang Kristen. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini kepada semua orang. Malah dia mulai dari bawah. Jadi ada orang yang memandang muka, cari-cari muka dengan berbagai tujuan. Dalam Yakobus 2 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ada Bapak Ibu temukan seperti itu? Ketika ada orang masuk dalam gereja, kalau jemaat yang sederhana, dia lurus-lurus saja salam. Tetapi ketika orang-orang yang terpenting, dia lurus. Bahkan ada jemaat yang geser-geser ada dalamnya. Firman Tuhan itu katakan itu dosa. Kita manusia tidak boleh membeda-bedakan siapa. Kita harus menghormati semua orang karena dia juga ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan menghormati, menghargai Maria yang begitu sederhana dan Yusuf begitu sederhana, kenapa kita manusia biasa sudah sok-sok seolah-olah kita lebih tinggi daripada Tuhan? Membeda-bedakan orang. Firman Tuhan ini harus disampaikan secara transparan, karena kalau saya tidak sampaikan seperti demikian, saya adalah hamba Tuhan yang munafik. Saya adalah hamba Tuhan yang munafik, tidak menyampaikan secara transparan firman Tuhan. Cari-cari muka misalnya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam Amsal 14 ayat 31, kalau ada yang lihat baca Amsal 14 ayat 31. Amsal 14 ayat 31. Siapa yang menindas orang yang lemah, menghina pendidikannya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Amin. Siapa yang menghina orang miskin? Dia menindas orang miskin, menghina penciptanya. Siapa pencipta kita? Tuh, Tuhan. Tidak secara langsung kita sementara menghina Tuhan. Nah itu tidak cocok sekali kalau hamba Tuhan seperti itu tunjuk-tunjuk. Tidak cocok.
Karena kita adalah hamba Tuhan. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bukan hanya hamba Tuhan, tetapi semua kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus. Yakobus 2 ayat 9. Untuk lebih jelasnya lagi. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat apa? Dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan apa? Pelanggaran. Jangan kita sepelekan seperti itu. Siapapun yang kita hadir pada malam hari ini, hanya satu bos kita. Siapa itu? Yesus. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Profesi boleh berbeda, tapi hati kita tetap sama. Kita selalu menghargai semua orang, siapapun itu. Di dalam gereja, di mana-mana, keluarga kita, jangan kita membeda-bedakan. Sangat ngeri kalau orang Kristen seperti itu. Magnificat adalah lagu Maria itu mengajar kita untuk berharap sama keadilan, damai, dan kesetaraan, apalagi di depan Tuhan. Beda dengan motivasi politik, saudara. Kalau motivasi politik seperti saya sampaikan tadi, bahwa baliho ada di mana-mana sekarang itu dipajang, dan sekarang caleg-caleg itu mulai mendekati, merangkul orang-orang yang terpinggirkan, apalagi yang tidak dapat layak huni, mulai lagi dekat-dekat. Dan lalu kamu dapat tidak? Itu juga pemerintah begitu. Itu ada motivasinya. Motivasinya apa? Supaya dia mendapat suara. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini, motivasinya apa? Apalagi yang dia mau cari? Dia adalah maha tahu, dia adalah maha tinggi, dia ada di atas surga. Apalagi yang dia cari? Dia raja di atas segala raja. Berarti motivasinya datang ke dalam dunia ini betul-betul positif dan hanya tujuannya untuk mengasihi kita. Beda dengan politik, dengan tujuan yang tertentu. Sebagai respon ucapan syukur Maria adanya hati yang berbahagia karena Allah yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada kita, dan namanya adalah kudus. Dalam Lukas 1 ayat 48 dan seterusnya di situ. Dan mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini ungkapan daripada Maria. Hal ini juga merupakan cerminan dari iman Maria bahwa bagi yang maha kuasa tidak ada perkara yang mustahil akan keberadaan dirinya sebagai ibu yang terpinggirkan mengandung anak tunggal Allah, yaitu bayi Yesus. Sesuatu yang luar biasa. Kenapa bukan anak pejabat dia ambil? Ini membuktikan bahwa Tuhan memang rendah hati, mengajarkan kita untuk rendah hati. Jadi dia sanggup melakukan segala perbuatan yang besar demi namanya yang kudus dan demi keselamatan umatnya. Apapun itu risikonya. Maria menjadi berbahagia atau diberkati karena dia sungguh mengimani dan mengamini apa yang disampaikan oleh malaikat sebelumnya. Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini pegangan Maria, sehingga dia kembali diingatkan pada saat dia mengandung Yesus Kristus. Jadi karena Allah mempedulikan Maria dan manusia, maka kita pun dipanggil untuk mempedulikan sesama dan menjadi gereja yang peduli. Yang ketiga, yang terakhir ya. Yang terakhir, adanya hati yang berharap karena Allah adalah Tuhan yang aktif bertindak sebagai pembela dan penolong bagi umatnya. Dalam Lukas 1 ayat 51 dikatakan, ia akan memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya sendiri, bukan dengan orang lain. Dia langsung turun tangan, jadi tidak usah khawatir. Kalau tetangga atau saudara atau sahabat atau orang-orang yang ada dalam dunia ini tidak memperdulikan kita, berharaplah seperti Maria, biarlah Tuhan sendiri yang memperdulikan kita. Amin. Ayat 52 dia katakan, ia akan menurunkan orang-orang yang berkuasa. Itu tujuan Yesus dalam Lukas ini. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa. Artinya dia datang ke dalam dunia memperlihatkan bahwa sebenarnya kamu itu tidak berkuasa, tetapi kamu sendiri yang memilih untuk berkuasa. Yang berkuasa itu adalah aku sendiri. Itu tujuannya datang ke dalam dunia ini dengan tidak secara langsung. Maka orang-orang yang menganggap dirinya hebat dan tinggi, itu yang diturunkan ke mati. Markus 2 ayat 17 dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Artinya, orang yang menganggap dirinya benar, tidak membutuhkan Yesus lagi, tidak membutuhkan juru selamat lagi, bukan itu yang Tuhan. Tetapi orang yang berkata bahwa saya berdosa, saya membutuhkan juru selamat, itu yang Tuhan. Kalau saudara menganggap diri saudara berdosa pada malam hari ini, itu yang Tuhan pilih dalam hidup kita. Karena setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua orang berdosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya apa? Mereka bertobat.
supaya mereka bertobat. Jadi kita dipanggil supaya kita bertobat. Kalau kita tidak bertobat berarti belum lanjutkan. Belum dipanggil. Kalau tidak bertobat, belum dipanggil. Siapapun itu, mau majelis, mau pendeta, mau jemaat tom awam pun itu sama. Kalau kita belum bertobat berarti belum dipanggil. Karena ini firman Tuhan berkata. Ayat 53 berkata, Ia akan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Lapar akan firman Tuhan. Bagi orang yang selalu ingin merindukan firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita datang ibadah-ibadah seperti Natal, seperti pernikahan, apapun itu dalam bentuk ibadah, apa yang pertama kita ambil? Alkitab atau kantongan? Alkitab lah. Namanya pergi ibadah begitu, pasti Alkitab yang paling pertama. Kenapa? Karena kita datang untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Itu tujuan utama. Yang lain boleh lupa. Terserah mau lupa apakah semua, tetapi yang paling utama adalah kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu yang paling terpenting. Karena apa gunanya kita juga datang beribadah kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan? Apa tujuannya kita datang? Sama saja kita lebih baik pergi ke pasar rame-rame di situ bergaul dengan teman-teman, itu sama. Tetapi kalau kita datang ibadah itu memang lain tujuannya. Memang kita datang memuji Tuhan, kita datang mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita berangkat dari rumah dan mau mendengarkan firman Tuhan, mau panjang khotbah, mau bagaimana, pasti kita konsentrasi dan mau mendengarkan. Tidak mengantuk. Karena itu tujuan utama kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu jadi kita melihat bahwa Dia bukan Tuhan yang buta, apalagi tertidur. Adalah sungguh benar bahwa Tuhan Allah tidak tidur. Bahkan lebih dari itu, Dia telah sedang dan akan terus mencurahkan dengan kelimpahan. Di dalam Lukas 1 ayat 50 berkata, rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Turun-temurun bagi orang yang takut akan Dia. Dan atas orang yang terus berharap dan menantikan kedatangannya. Tuhan Yesus memang telah datang ke dunia, tetapi Dia berjanji akan datang kali kedua. Tidak lagi seperti bayi Natal di palungan Bethlehem, tetapi sebagai sang hakim yang akan mengadili dunia dengan penuh kuasa dan keadilannya. Dia akan datang kembali. Jadi kita harus berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Gereja Tuhan harus terus memuliakan Dia dan memiliki hati yang terus berharap pada janji kedatangannya. Kali yang kedua sebagai Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan dalam Wahyu 19 ayat 16. Dia akan datang. Saya mau simpulkan Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara sudah menjadikan Kristus sebagai juru selamat pribadi? Kalau saudara belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, akui Dia, maka kamu akan memperoleh berkat seperti yang didapatkan oleh Maria. Yang kedua, dalam hal apakah kita sudah menjadi umat yang mempedulikan sesama? Yang ketiga, dalam pergumulan hidup, apakah saudara tetap percaya Tuhan yang akan menolong dan memelihara saudara? Apakah saudara harus betul-betul yakin bahwa Tuhan akan menolong saudara, atau saudara mengharap sama mungkin ada keluarga yang kaya atau pejabat yang tinggi? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu lawannya. Yang keempat, apakah pujian dan penyembahan akan menjadi bagian penting dalam kehidupan saudara? Atau pujian seperti anak-anak yang begitu serius memuji Tuhan, betul-betul dia mau memuji Tuhan, bukan hanya sebagai tampil, sebagai model, sebagai ekspresi, tetapi betul-betul dia mau memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita memuliakan Tuhan. Karena itu, muliakanlah Tuhan selama kita hidup, selama berkarya untuk Tuhan. Kita selalu siap siaga. Kapan Tuhan Yesus datang? Besok, setelah kita bubar dari sini, mungkin sebentar Tuhan Yesus datang, saudara siap. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.